Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik saat menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun, justru lebih mulia dari itu. Kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, kita kembali ya. Oke. Setelah menikmati satu lagu penampilan dari Megizit ya dengan kertas basah gitu ya. Susah ya untuk dikeringkan gitu. Oke. Mudah-mudahan kertas basahnya bisa diganti dengan yang baru gitu ya. Artinya dengan catatan yang baru gitu ya. Sehingga bisa kembali memulai dari awal lagi gitu ya. Oke, yang sudah basah biarlah berbasah gitu. Oke, kita tinggalkan lagunya dulu dan lagu terakhir nanti untuk jumpa kita di kesempatan ini di program kita Mari Berdangdut ya. Jadi saya harapkan kita ke berita-beritanya dulu. Berita pertama saya turunkan dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Saudara, anggota DPRD Kota Baru Rabiansyah berjuang atau perjuangan program KIP untuk tamatan SMA sederajat di Dapil. Berita selengkapnya dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Saudara, anggota DPRD Kabupaten Kota Baru sekaligus Sekretaris Komisi 1 Rabiansyah punya terobosan baru. Ia akan juga memfasilitasi mereka tamatan SMA sederajat supaya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Terobosan baru Rabiansyah melalui beasiswa program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang dibuka kembali oleh pemerintah pusat. Selain program kuliah gratis plus setiap bulannya diberikan uang saku sebesar Rp700.000 dikirim melalui rekening mahasiswa bersangkutan. Rabiansyah memfasilitasi terutama mereka yang juga berdomisili di Kecamatan Pemukan Barat, Kecamatan Pemukan Utara, Kecamatan Pemukan Selatan, dan juga Kecamatan Sampanahan. Saudara, akan kami fasilitasi adik-adik warga masyarakat khususnya Dapil 3 untuk bisa kuliah ke Kabupaten Kota Baru dan juga kuliah di Kabupaten Tanah Grugun. 2 kabupaten ini menjadi prioritas kami ujarnya. Sebagai langkah lanjut program pemerintah pusat, ia akan juga berkomunikasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDI KTI Kalimantan serta meyakinkan perguruan tinggi dan juga LLDI KTI bahwa warga di beberapa kecamatan itu memang layak mendapatkan program tersebut dan tidak menutup kemungkinan tetap bisa juga di PTS Banjarmasin dan juga daerah lain. Tutup Robi sapaan akad Rabiansyah dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Sekarang kita beralih ke berita lain, pantau pakai drone. PTSTC sebut ada aliran air lain
masuk ke sungai di Desa Sumup, Kota Baru. Berita selengkapnya saya turunkan dari Banjarmasin Pos, Kota Baru. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH telah memanggil pihak perusahaan untuk diminta penjelasan terkait keruhnya air sungai dan juga terganggunya sumber air baku warga di 4 RT Desa Sumup Kanan, Kecamatan Pulau Loa Tengah, Kota Baru. Saudara, pemanggilan pihak PT Sebuku Tanjung Pol STC Selasa 16 Februari 2021 lalu oleh DLH Kota Baru menyusul keresahan warga yang juga mengeluhkan air kalau diduga terkontaminasi kegiatan penambangan dilakukan PT Helcon subkontrak PT STC. Sementara itu, saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah memenuhi panggilan dan juga memberikan penjelasan terkait keresahan warga, namun membantah penyebab kekeruhan sumber air baku warga dan juga kekeruhan air di sungai akibat kegiatan tambang batu bara. Saudara, ada aliran air lain yang masuk ke sungai bukan karena kegiatan tambang. Kami sudah pantau itu pakai drone atau juga pantauan udara, jelas kepada Banjarmasin Pos. Selain itu juga tambah, pihaknya sudah juga mengambil sampel air dan juga membawanya ke laboratorium. Hasilnya masih standar baku mutu. Sementara itu, apa saja poin-poin hasil pemeriksaan sampel tersebut? Yang saat itu didampingi 2 orang karyawan. Belum dirincikan dengan alasan ada departemen khusus dan juga menjelaskan pas kebetulan lagi cuti karena di sini perusahaan ada beberapa departemen bidang masing-masing, ujarnya. Masih mengumpulkan data-data akan disampaikan ke DLH lain, memberikan penjelasan kepada media. Dari Banjarmasin Pos, Tribun Kota Baru. Saudara, berita terakhir, COVID-19 Kota Baru Semu 23 positif terpapar 14, kini total 1.215 orang. Berita saya turunkan selengkapnya dari Banjarmasin Pos, Kota Baru. Saudara, angka kasus positif COVID-19 Kota Baru terus merangkak naik. Hampir setiap hari ada tambahan kasus warga terpapar. Bahkan sekarang total terkonfirmasi mencapai 1.215 orang. Saudara, bertambahnya angka kasus berdasarkan data Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Baru menjadi penambahan warga terpapar COVID-19 sebanyak 14 kasus. Tambahan kasus ini membuat total kasus terkonfirmasi positif di Kota Baru menjadi 1.215 orang. Berdasarkan data pula, angka kasus terkonfirmasi bakal masih bertambah sesuai laporan. Tercatat ada 100 kasus suspek. Kasus meninggal 40 orang. Kasus sembuh bertambah 23 orang sehingga total menjadi 974 orang. Perawatan total 201 orang tersebar di beberapa tempat di Rumah Sakit Stagen tempat khusus karantina. 43 orang Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra PJS Kota Baru. 21 orang
dan di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kalimantan Timur atau Kaltim 1 orang. Sementara perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Abdurrahman Nur Tanah Bumbu 2 orang. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin 1 orang. Kasus rumah tambahan Polres 44 orang. Untuk pasien menjalani isolasi mandiri total 89 orang, terdiri dari karantina mandiri 85 orang dan proses karantina 4 orang. Dari Banjarmasin Pos, Tribun Kota Baru. Saudara pendengar, berita tadi nonton menyimak kita di program Pagi Kota Baru edisi akhir pekan yang saya kemas di Mari Kabar Dangdut. 3 berita diantaranya kembali saya ketengahkan. Anggota DPRD Kota Baru Rapiansa perjuangkan KIP untuk tamatan SMA. Pantauan pakai drone PT STC sebut ada aliran air lain masuk ke sungai di Desa Sumuk. COVID-19 sembuh 23, positif terpapar 14, kini total 1.215 orang. Saya Darsani bertugas pamit undur diri dari Indah Tegar Anda, sekaligus juga mewakili selamat berbagai kerja, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan Anda dimanapun sedang apapun Anda. Jangan lupa menggunakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, dan juga menghindari kerumunan atau perkumpulan. Saya Darsani dari studio Radio Bahasa di Kota Baru. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.